92,5 Maestro FM House with the Sound. Tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Halo Sobat Maestro, dimana pada berada, senang sekali dapat kembali menyambut Anda dimana lagi kau bukan di program kesayangan kita di Maestro You Channel. Jangan batasi belajar kita. Belajar dari anak muda, Kenapa tidak? Hey, wah senang sekali ya Sobat Maestro ya. Kita dapat kembali hadir pastinya di acara kita hari ini dengan semangat yang baru pastinya. Betul. Di pagi hari ini kita ingin mengajak Sobat Maestro yang mungkin baru bangun pagi gitu ya. Masih leha-leha, yuk segera kita harus beraktivitas karena kini waktunya kita akan mendapatkan inspirasi dari anak muda lagi ya. Yes. Satu inspirasi yang begitu luar biasa pastinya, setiap minggu berbeda, tapi pastinya setiap minggu selalu kualitasnya tidak pernah berbeda Kak Jo ya. Betul Kualitas banget nih. terbaik ya. Nah, dimana kita sudah menghadirkan ada satu narasumber yang sudah duduk di tengah-tengah kita ya. Kayaknya deg-degan banget nih lihat dari Wah, kaki. wajahnya deg-degan ya. Semoga gak deg-degan ya untuk kita ajak ngobrol nanti. Tapi Sobat Maestro sebelum lebih jauh nih ya, kita juga pastinya mau ngingetin terus Sobat Maestro untuk dapat mendengarkan kita gak cuma di radio aja nih ya. Betul. Karena kita tersedia di berbagai platform. Ada di Spotify, di Maestro Radio Bandung, dan juga ada di channel YouTube kita. Pastinya di Maestro Radio Bandung juga. Jadi buat Sobat Maestro yang tertinggal, apapun yang kita tayangkan di Radio Maestro ini bisa langsung dicek di platform-platform lainnya juga. Betul. Ya. Yuk Kak Jo, kita langsung kenalan. Tadi katanya tegang nih narasumber kita ya. Semoga gak tegang kalau udah kita ajak ngobrol ya. Semoga. Yuk kita ajak kenalan dulu ya. Halo, selamat pagi. Pagi-pagi. Wah, pagi-pagi ya. Oke, kali ini kita dapat satu narasumber yang ganteng lagi nih ya. Iya, Wah, akhirnya ya. ya. Aduh, seneng deh aku. Kita ajak kenalan dulu, namanya dulu deh ya. Boleh, Dengan boleh. siapa sih namanya? Perkenalkan, nama aku Justin Wilson. Justin Wilson. Iya. Emang namanya cuma yang pertanyaannya kan cuma nama aja ya. Bingung ya, mau kemana nih acaranya? Tapi kayak ada komanya tadi, kita jadi kayak nungguin. Oh ternyata titik langsung ya. Justin Wilson. Wih, nama yang keren banget ya. Sempet tanya gak ke orang tua apa arti nama dari Justin Wilson? Aduh, jujur nggak tahu. Nggak tahu ya. Jadi cuma taunya namanya ini, nggak pernah nyari tahu sendiri juga ya, nggak pernah penasaran ya. Enggak. Oke, tapi nggak perlu tahu dari arti nama gitu ya. Kita bisa menilai seorang Justin Wilson seperti apa. Iya. Beberapa menit ke depan kita akan ajak ngobrol dan pastinya betul. akan membuat kita lebih mengenal narasumber kita yang satu ini ya. Betul banget. Katanya Kak Jo ini punya satu games ya Kak Jo ya. Nah di awal kita akan coba bermain dulu dengan narasumber kita. Warming up ya? Iya, warming up dulu di pagi hari ya. Yaitu kita akan ajak bermain jawab cepat, Justin ya. Oke. Jadi ada pertanyaan tinggal dipilih aja atau mungkin ada jawaban yang bebas, kamu boleh jawab apa aja, tapi harus spontan secepat mungkin. Oke. Bisa ya Justin ya? Bisa. Oke, silakan Kak Jo dulu deh ya. Boleh mulai dari Kak Jo dulu untuk Oke, menanya yang narasumber pertama. kita. Olahraga atau sekolah? Olahraga. Olahraga. Lanjut, luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Selanjutnya, keluar sama keluarga atau bersama teman-teman? Sama keluarga. Keluarga. Lanjut, soal keempat adalah mainstream atau anti mainstream? Anti mainstream. Anti mainstream ya. Selanjutnya, pembuat jokes atau penikmat jokes? Penikmat. Penikmat jokes. Selanjutnya, jika aku punya kekuatan super, aku ingin bisa Bisa terbang kali. bisa terbang. Oke ya. Kali ya. Kali ya, catat mungkin ada tulisan kalinya harus penting gitu ya. Selanjutnya, jika aku bisa menghentikan waktu saat aku melakukan satu kegiatan, kegiatan apa yang akan aku lakukan? Menarik. Ayo, jawab secepat mungkin. Silakan Justin. Apa ya? Ayo, mulai bingung. Ayo secepat mungkin. Oh Apa iya, yang di belajar kepala? kali. Belajar tiba-tiba ya. Dan next soal terakhir, jika di dunia hanya ada satu warna, warna apakah yang Justin pilih? Hitam. Hitam, itu dia Sobat Maestro ya. Jadi kalau nggak dikasih tekanan, sempat mikirnya cukup lama Kak Jo ya. Kita Iya. kasih tekanan dikit supaya bisa lebih natural jawabannya ya. Nah sudah dipilih satu persatu dan kini kita akan ajak Justin untuk berbincang-bincang beberapa menit ke depan lewat jawaban-jawaban yang sudah dipilih oleh Justin. Betul Kak Jo mau mulai dari mana dulu nih Kak Jo? Yang pertama dong pastinya. Saat ditanya olahraga atau sekolah, jawabannya langsung aja nih. Olahraga. Olahraga. Banget ya. Wah, jadi kalau misalnya ada waktu disuruh milih pasti tetap akan milih olahraga ya. Tapi tetap sih sekolah. Cuman mungkin dari kecil emang sukanya olahraga. Oke, memang dari kecil olahraga apa aja nih yang Justin suka mainkan?
Dulu kalau masih TK, masih SD senangnya main bola. Main bola Oke. wajar ya anak-anak umumnya. Lalu? Terus sempet badminton. Mhm. Terus pas SMP serius basket. Basket, Oke. wow. Dan kalau tidak salah sempat ngikuti ajang antar sekolah juga yang cukup besar ya. Kalau yang sekolah kita tahu mengenai DBL ya. Iya, tapi kalau pas di BL kan COVID. Pas SMP basketnya. Aduh. Oh gitu? Iya. Jadi pas kemarin belum sempat main. Belum. Ya Wah, sayang sayang banget. sekali ya. Cuma Memang dengar teriakan doang. saat COVID nggak bisa bermain basket gitu ya. Tapi tetap anaknya suka olahraga. Iya. Jadi akhirnya main apa dong pas COVID? Jadi dulu sebenarnya sebelum COVID tuh udah bukan seneng sih, udah belajar main golf gitu. Oke. Oh. Terus karena basket kan udah kayak stop kan gara-gara COVID. Mhm. Terus jadi tahun 2019-an kata papa aku udah cobain seriusin di golf aja. Jadi Oke. serius sampai sekarang. Wow, jadi Wow. ternyata seorang Justin memilih untuk serius di bidang golf yang memang kalau menurut aku Kak Jo ya, aku melihat anak muda, banyak nih anak muda yang sekarang sudah mulai mengenal golf. Ya betul Iya, ya? Benar-benar. Tapi Justin sendiri ikutan golf itu karena seperti anak-anak muda lainnya supaya kelihatan keren Oh aja iya, gitu ya. Atau apa sih latar belakang awalnya Justin memilih bermain golf ini? Enggak sih, dulu sebenarnya pas pertama kali main tuh masih sepi banget. Ah, Cuman karena ada saudara juga, jadi sering main bareng. Terus lama-lama jadi ketagihan, akhirnya diseriusin deh. Sampai ketagihan ya. sampai ketagihan ya. Kita Bukannya- kan lihatnya cuma mukul-mukul Iya, aku aja lihatnya gitu ya. cuma mukul doang. Iya, lihat set udah selesai mukul lagi gitu doang kan. Tapi ternyata bisa membuat kita ketagihan katanya Iya. Kak Jo ya. Menarik, kita akan mungkin belajar lebih tahu dunia golf dari seorang Justin gitu ya. Betul. Tapi kalau kita boleh tangkap juga, ternyata Justin ini bukan orang ikut-ikutan. Dia tuh pionir justru saat orang belum terlalu suka golf. Kamu sudah mulai ikutan sebenarnya ya. Iya. Nah, jadi sekarang kalau udah pada ikutan ya Justin sebenarnya udah sangat mengenal sekali dunia golf itu. Betul. Tapi sebenarnya Justin awal mulanya itu karena ikut papa dulu atau lihat saudara dulu nih makanya dia senang. Pertama kali itu gara-gara saudara dulu. Oh, ikutan langsung Justin. Pas saudara ngajakin, terus kayak iseng-iseng, akhirnya suka. Oke, apa sih yang kenikmatan yang didapatkan bermain golf supaya kita juga dapat gambaran ya, Iya, Kak Jo benar. ya. Mungkin kayak pengen improve terus gitu, jadi kayak nggak ada batasannya. Jadi kayak misalnya udah nyampe satu titik masih pengen lanjut lagi gitu. Oh, yang mungkin sekali pukul bisa langsung masuk gitu ya. Pengennya kayak gitu ya. Kan harapannya nggak apa-apa dong gitu ya. Nah, kan semakin hari mau improve semakin hebat lagi. Harapannya sih. mungkin seperti itu ya. Iya. Nah, kita akan ngobrol lebih dalam lagi deh tentang golf ya. Tapi kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya ada tadi luar negeri atau dalam negeri. Ternyata yang dipilih adalah dalam negeri nih Kak Jo. Betul. Memang Kak Jo punya fun fact apa nih tentang luar negeri dan dalam Nah, negeri? sebenarnya aku kenal sama Justin itu dari tahun 2019 sebenarnya Oke. nih. Udah gitu dia masuk kelas yang dual ya sebenarnya ya. Iya. Ada yang internasionalnya sama nasionalnya kan. Oke. Feeling tuh aku mikir kayak ini pasti Justin tuh bakalan kuliah keluar Oh, gitu. Tapi aku langsung ternyata. kaget dalam negeri. Dalam negeri. Kita coba tanya dulu ya. Apa yang membuat Justin nih ya memilih untuk masuk dalam satu kelas yang harus dua bahasa, bilingual berarti ya, dari bahasa Indonesia dan juga campuran bahasa lainnya. Emang awalnya sih gara-gara niatnya mau universitas di luar. Oke. Cuman karena COVID jadi masih dipikirkan. Wah, sekarang jadi 50-50 gitu Iya, ya. bener. Oke. Tapi itu kan harusnya kelas SMP karena ini tuh masuknya DCP ya. Mm-mm. Mhm. Itu tuh dari SMP kan udah langsung masuk situ. Iya. Itu siapa yang masukin kamu ke sana? Awal mulanya karena SMP mikirnya kayak oh masih main-main gitu kan. Awalnya sih kesana gara-gara tahu tiap tahunnya tuh di SMP school tripnya tuh ada yang ke luar negeri, jadi kepengen. Mainnya doang. Iya. Oh iya ya. Sewajarnya anak-anak ya. Benar Ada sih. program bisa main ke luar negeri, kenapa tidak Iya. gitu ya. Akhirnya cobalah program tersebut. Tapi tidak menyangka ya bahwa pandemi merubah segala Iya. semuanya. Dan Iya. akhirnya kita harus beradaptasi dan seperti ini yang kita hadapi gitu betul. ya. Tuh, awal-awal tuh memang kepengennya kuliah tuh mau di mana sih? Awal sih orang tua pengennya sih ke Cina sih. Oh, ke Cina. Bahkan Iya. sudah ada universitas khususnya kah? Iya. Apa nih? Universitas apa? Ada di sana International University gitu, namanya Liverpool Shan Chiao Tong. Wah, main bola di sana ya? Kan Liverpool, identiknya langsung main bola atau bukan? Bukan. Oh bukan ya? Waduh salah, kecelek saya. Iya loh. Kampus memang khusus dengan satu jurusan atau seperti apa?
Iya sih, pengennya sih masuk yang international business. Terus di sana juga ada kayak tim golfnya juga. Oh, tim golfnya Makanya juga. tertarik. Oh, jadi sekali menyelam 2-3 pulau terlampaui ya. Dapat bisnisnya, dapat golfnya Iya. juga. Oh, itu alasannya. Menarik ya ternyata ya. Oke, tapi karena sekarang Justin kelas 12 sedang dalam proses pemilihan gitu ya, dan Yes. ternyata berubah. Kita nggak tahu nih ke depan akan seperti apa ya. Betul. Tapi kita mau lanjut dulu ke soal yang ketiga yang tidak kalah menarik tadi ya. Yaitu ada pertanyaan keluar sama keluarga atau pergi sama teman-teman. Yang dipilih pergi sama keluarga. keluarga. Ini menarik sih. Kenapa menarik Kak Jo? Soalnya aku pikir kayak Justin tipikal anak remaja yang biasa tuh main sama teman-temannya, dan itu tuh udah mulai kayak agak menjauh dulu sama orang tua, dia baru akan pergi sama teman-teman. Ternyata kok ini kebalikan ya. Betul-betul, ini kan wajar sekali ya, dialami oleh banyak anak muda. Bener. Tapi kenapa seorang Justin memilih bukan bersama teman-teman tapi sama keluarga? Iya. Boleh jawab Pak Justin? Mungkin ntar kalau udah gede susah ya waktu buat sama keluarganya, udah punya keluarga misalnya. Aha. Jadi ya sebisa mungkin spend time waktu sama keluarganya pas masih muda. Wih, luar biasa. Ini bisa patut ditiru juga oleh Sobat Maestro juga, anak-anak muda lainnya gitu ya. Kebanyakan yang kita dengar, Iya. banyak orang tua bilang, aku sekarang udah susah ajak main sama Bener. anak sendiri Betul, katanya ya. Sibuk main sama teman-temannya. Kalau bisa memilih teman atau keluarga, pasti kebanyakan memilih teman. Betul. Tapi ini pola pikir Justin yang bisa kita pelajari juga nih Sobat Maestro ya. Bahwa kalau kita bilang mau teman atau keluarga, kalau keluarga kita ngabiskan waktunya sekarang, nanti kalau udah semakin dewasa semakin gak punya waktu lagi sama orang tua kita. Betul. Kapan dong kita punya waktu sama orang tua? Nah, ini bisa mengingatkan kita juga gitu ya. Keren, Berarti Justin ini cukup dekat sekali ya dengan keluarga ya. Lumayan. Papa, mama lebih dekat mana mas? Nah, ini kan biasanya kan pasti ada. Iya, benar. Dari kedua pasti ada yang sangat lebih dekat. Lebih dekatnya kemana nih Justin? Mungkin kalau mama lebih deket kayak soal cerita-cerita gitu. Kalau papa kan karena hobinya sama jadi deket gitu. Oh, jadi Balance lah. balance ya. Jadi nggak ada yang paling ya. Jawaban aman. Ini kesel banget aku Karena dengernya. papa mama denger. Gak bisa milih jadinya ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi Justin bilang suka main sama papa. Oh, jadi suka tanding lawan papa gitu juga ya? Lumayan. Seminggu adalah mungkin sekali main bareng. Wow, keren seru ya. Asik loh ini. Asik ya. Jadi banget satu loh. hobi yang sama dengan orang tua. Kita bisa habiskan waktu kita cukup lama dengan orang tua karena memiliki hobi yang sama. Betul. Wow ya. Kita lanjut lagi deh Kak Jo, karena cukup ada beberapa poin-poin juga yang kita pelajari di hari ini. Yang poin keempat berbicara tentang mainstream dan anti mainstream. Betul. Yang menarik jawabannya tadi Anti mainstream. anti mainstream ya. Ini berarti narasumber kita kali ini tuh suka berpikir yang berbeda, out of the box gitu ya. Bahkan salah satu fun fact-nya katanya narasumber kita kali ini tuh suka makan mie instan, itu nggak suka pakai bumbu Ini katanya. antinya ya, anti mainstream maksudnya sekalian. Anti mainstream, orang pakai bumbu dia nggak mau. Ini bener nggak nih Justin? Bener-bener. Kenapa? Karena mungkin bumbu itu nggak sehat, banyak Widih, micinnya atau betul, seperti betul, apa? Nggak tahu ya, mungkin dari dulu dari kecil mungkin gara-gara dulu kalau misalnya mau makan mie instan sama orang tua tuh udah jangan pakai bumbu. Oh. Jadi kebiasa kali sampai sekarang. Wah, Itu emang biasa. enak ya? Iya. pertanyaan. Enak-enak. Enak Jadi aja. gak kepikiran ya. Bagaimana cara kita mensyukurinya aja Justin ya. Tapi Justin pernah nggak pakai bumbunya? Oh pernah. Pernah. Rasanya gimana? Lebih enak yang nggak pakai bumbu. Gak pakai bumbu. Wow, luar biasa sih. Tapi enggak gini dong. Maksudnya nggak pakai bumbu itu mami bikin yang bumbunya racikan lain atau gimana? Nggak, jadi polos aja. Terkejut ya. Banyak yang terkejut di sini. Tapi kita bisa belajar satu hal Kak Jo. Kalau kita membiasakan diri kita sudah terbiasa dengan tanpa bumbu, mungkin yang paling enak tuh karena kita sudah terbiasa jadi enak. Betul ya? Bener. Nggak Tuh kepikiran aku. gitu. Kalau yang Tak semua generasi micin Kak Jo ya. Ada juga yang gak generasi micin ya seperti Justin Aku ini ya ya. Oke, kita lanjut lagi ke jawab cepat yang lainnya ya. Dimana tadi adalah pembuat jokes atau penikmat jokes. Ternyata seorang Justin memilih untuk menjadi penikmat jokes nih Sobat Maestro ya. Walaupun katanya Kak Jo mengenal seorang Justin ini katanya orangnya humoris, betul ya? Iya sih, kalau misalnya di kelas ya dia selalu ketawa-ketawa. Kayak gitu coba. memang bikin banyolan. Kalau dia tuh gitu. Masa sampai aku kepikiran ya, dia kan ada pintu tuh ya, pintu Iya. kelas sama dia langsung dinaikin juga, digantungin gitu kan aneh ya. Jadi digantungkan di pintu kelas. Itu motifnya apa sih? Kalau boleh tahu ya. Ngerusak. Coba kita tanya langsung pada orangnya ya.
Mungkin dari kecil emang anaknya nggak bisa diem kali ya. Aha. Jadi ya ada aja kali ya isengnya. Oh, kayaknya apalagi yang kurang ya. Atraksi apa yang aku berikan pada teman-teman aku di kelas Untung gitu dia ya. nggak ngerol ya. Oke, akhirnya dia manjat-manjat dan yang terlihat itu karena Kak Jo sempat jadi guru ya dari betul. Justin, jadi kurang lebih mengetahui gitu Betul, ya. bisa lari, dia sprint gitu kan. Gitu. Emang kayak gitu. Luar biasa. Kegiatannya. Oke, ada apa lagi nih Kak Jo yang bisa kita gali? Oke. Dari Katanya langsung jawab yang, cepat. Jika aku punya kekuatan super, aku ingin bisa terbang kali ya. Terbang kali ya, ada kalinya ya. Kali ya. Pertama kenapa terbang, terus kenapa kali ya? Berarti kurang yakin sebenarnya ya. Kenapa dengan terbang? Mungkin biar kemana-mana cepet kali ya. Jadi ya nggak makan waktu gitu. Terlihat sekali ya, ini jawaban juga tadi dari gambaran seorang Justin, anak yang aktif, kayaknya nggak suka diem di rumah gitu ya. Iya. Nah, jangan milih terbang kan dia kayak lebih mobile gitu ya, lebih mudah kesana sini tanpa menghabiskan banyak waktu. Nah, ternyata itu alasannya ya. Sebenarnya jawaban cepat itu adalah satu teknik untuk melihat dari pola pikir yang sesungguhnya dari bawah Alam sadar ya, sadar ya, alam bawah sadar ya Kak Jo ya. Betul. Berarti benar sesuai tebakan kita ya. Iya. Ternyata terbang sesuai dengan gambaran dari seorang Justin. Tapi pertanyaan yang selanjutnya juga nggak kalah menarik nih ya. Jika aku bisa menghentikan waktu saat berkegiatan, kegiatan dilakukan Justin adalah apa Kak Jo tadi? Lagi belajar tadi. Belajar. Tapi agak Katanya tadi kan belajar sama olahraga milih olahraga. Tapi milih belajar apa? Ini karena kecepatan aja jawabnya Atau kayak udah ngeblank gitu mau isi apa? atau gimana nih? Kayaknya ngeblank deh tadi. Ngeblank ya. Dan cukup menyesal untuk milih belajar ya. Jadi kalau lagi kepepet belajar, belajar padahal enggak gitu ya. Enggak juga. Oke, tapi apa yang membuat kamu bisa menikmati kegiatan belajar? Yes. Mungkin jadi kayak produktif kali ya. Oh. Jadi yang main HP gitu. Dengan belajar kan lebih nggak main HP, jadi kita bisa fokus untuk belajar gitu ya. Iya. Hal yang bisa kita lakukan sedikit untuk membuat kita mencintai belajar meskipun nggak suka belajar, tapi nggak apa-apa ya. Lalu jawaban terakhir untuk jawab cepat kita di hari ini. Yes. Jika di dunia hanya ada satu warna, warna yang dipilih Justin adalah semua mau dijadikan warna hitam. Iya. Kenapa nih Justin? Mungkin emang lebih suka kayak yang suasana yang gelap gitu. Nggak suka yang terang-terang gitu. Waduh, jangan ya, dalam kehidupan harus yang terang ya. Tapi jangan kehidupan yang gelap-gelap gitu ya. Tapi mungkin warnanya gelap boleh. Tapi kalau menurut Kak Jo sendiri ya, ternyata katanya dalam warna itu ada psikologinya sendiri ya Kak Jo ya. Betul, emang sesuai sih. Justin tuh orangnya misterius. Oh. Dia tipikalnya. Tapi emang bener loh, aku tuh baru tahu sekarang kayak gini kepribadiannya. Waktu awal-awal aku taunya dia ceria, dia yang pokoknya semangat gitu ya. Tapi ternyata ada sisi misteriusnya yang kadang-kadang cuma dia doang yang tahu ternyata. Oke, Gitu. jadi Aku baru hitam tahu itu adalah misterius gitu ya. betul. Seberapa misterius narasumber kita di hari ini, kita juga akan cari tahu lagi Sobat Maestro ya, karena kita nggak selesai di sini. Betul. Setelah jawab cepat, kita juga punya satu lagi segmen kedua ya, dimana kita akan lebih mengenal narasumber kita lewat beberapa foto yang berkesan dalam hidup Justin ya. Langsung saja kita akan arahkan pandangan kita di layar yang sudah ada di sebelah kanan kita. Buat Sobat Maestro yang mendengarkan di radio, aduh aku nggak kelihatan gambarnya, boleh dong berkunjung ke YouTube kita supaya Betul. bisa melihat gambarnya juga bersama-sama dengan kita. Jangan lupa ya di Maestro Radio Bandung. Kita lihat ini adalah foto yang pertama dari narasumber kita hari ini atau Justin. Nah, sudah ada foto ya. Yang satu sini berarti bersama dengan keluarga ya. Iya. Papa mama. Oh, ini adik, kakak atau siapa ini? Itu kakak Kakak. Bedanya berapa tahun? setahun. Setahun. Enggak. Wow Anak ya. kembar banget ya itu ya pasti. Oke, itu papa memang pengen foto biar akrab atau papa takut jatuh waktu itu? Iya, kelihatannya erat banget pegangannya ke kakak ya. Oke, kakak sendiri kan berarti baru masuk kuliah ya? Iya. Ambil jurusan apa nih? Justin? Ngambil kedokteran. Kedokteran. Kamu kan juga IPA ya? Berarti ada peluang juga sebenarnya kedokteran ya? Apa itu sempat terbesit juga mengikuti sosok seorang kakak gitu? Enggak sih. Enggak sama sekali. Kok bisa beda banget tapi kakaknya kedokteran, kamunya sukanya bisnis. Kalau kakak emang pada dasarnya rajin belajar. Oh, kita bisa belajar ya. Bahwa setiap anak itu punya Betul.
keunggulannya masing-masing, benar. minatnya masing-masing yang tidak bisa kita paksa ya. Betul. Gambar kedua ini juga nggak kalah menarik. Ini berarti kan tadi kan 2 bersaudara. Berarti ini pasti bukan saudara kandung dong ya. Ini siapa nih, Jason? Kalau ini teman-teman SMA. Oh, teman-teman SMA. Teman-teman dekat. Ini yang dekat berarti ya Tin ya. Ya. Teman dekat di SMA ya. Di foto sebelah kanan ada 2 perempuan dan ada 3 laki-laki di tengahnya gitu ya. Ini kaki kamu satu lagi di mana, Jason? Di kursi. Kok hilang ya? Oh, ada di atas ya. Kan panik ya. Kok Ada di kakinya- atasnya jadi dia koprol. Oh enggak, jadi sobat masyarakat nggak kebayang gambarnya gitu ya. Ternyata kakinya dilipat, di Oh, prank dilipat. saya ya. Saya kaget Oke. kaki Jasin kok hilang satu gitu ya. Ini teman-teman yang masih satu sekolah juga sampai sekarang, Ada yang udah beda sekolah, ada yang udah kuliah, tapi tetap komunikasi masih terjalin ya. masih dekat ya. Wow, luar biasa ya. Inilah teman-teman dekat dan juga keluarga. Kita lanjut ke foto selanjutnya ya. Nah, ini dia golf akhir tahun 2021. Ini kegiatan apa sih? Kalau ini jadi turnamen yang diadain per tahun gitu di Parahyangan. Oke, jadi ini memang setiap tahun ada ya. Ya. Perlombaan seperti ini, dan ini pengalaman pertama kah atau pengalaman keberapa bagi Justin mengikuti lomba ini? Kalau yang khusus event ini pertama. Event ini pertama kali ya. Dan kalau kita lihat langsung memegang sesuatu nih di tangannya ya. Ini dapat juara berapa nih Justin? Juara 1. Juara 1. Wow ya. Cuma di sini kita lihat bahwa Justin belum siap berfoto ya. Jadi sobat saya melihat mungkin posenya belum siap Justin ya, tapi memang fotografer harus di briefing dulu oleh kali ya. Siap dulu baru difoto ya. Kita lanjut lagi foto selanjutnya. Nah, ini juga apakah di kompetisi yang sama atau berbeda lagi nih Justin? Beda. Kalau ini babak kualifikasi untuk Porda Jawa Barat. Wow. Porda. Kualifikasinya ya. Ya, kualifikasi. Dan akhirnya gimana hasilnya? Puji Tuhan lolos. Puji Tuhan lolos. Wow. Wow. Ini tahun 2020 kah atau 2021 nih? Ini berarti tahun 2021, tahun lalu. Tahun lalu ya. Oh, wow. Oke, ini seleksinya mengambil berapa banyak orang, Justin? Kalau nggak salah dari sekitar 80-an diambil 30-an gitu. 30-an dan akan masuk dalam 30 besar itu ya. Iya. Berarti akan seleksi lagi? Enggak, jadi tahun ini berarti main di Pordanya. Wow. Itu Ini, kapan tuh? Iya, Rencananya sih November. November ya. Iya. Akan diadakan turnamen lagi. Dan kita harapkan ya Justin bisa kembali menjadi juara Tapi ya. aku boleh nanya gak sih Kak? Ini kan semuanya udah lumayan berusia tuh ya. Justin tuh paling muda. Apakah emang benar paling muda sendiri? Iya. Enggak, ada 2 yang paling muda. Aku sama yang sebelah kanan aku. Sebelah kanan. Oh, yang pakai baju putih. Iya, yang pakai baju Oke. putih. Oke. Kalau Kak Jo yang melihat dari sebelah sini yang kanannya baju hitam gitu ya. Rasanya cukup lumayan senior gitu ya. Ternyata kalau seumuran kan kaget ya. Iya, iya, Oh enggak ya, ternyata yang sebelah. Usianya sama. Usianya beda setahun kalau nggak salah. Di bawah kamu apa di atas kamu? Dia di bawah aku 1. Wah, jadi ada yang lebih junior lagi ternyata ya. benar. Oke, kita lanjut lagi di foto selanjutnya. Ini juga, wah luar biasa. Ini perlombaan yang berbeda lagi kah? Iya, kalau ini event pertama kali aku ikut turnamen amatir se-Indo. Wow, ini se-Indonesia. Se-Indo. Iya, Dimainkan di Bogor. Bogor. Iya. Oke, perlombaannya berapa banyak orang waktu itu? Yasin? 100-an lupa. 100 Iya. orang. Lalu kamu Enggak dapat juara. menjadi peserta. Ini baru pertama kali dia Iya, terjun. Kakak juga nanya jadi apa? Ya nggak apa-apa jadi peserta gitu ya. Pengalaman Justin sendiri gimana nih? Akhirnya pengalaman apa yang kamu bisa Iya, dapat benar. dari perlombaan pertama kali? Betul. Jujur pertama kali mau ikut turnamen itu belum yakin soalnya kan masih junior kan. Iya, Terus iya. saingannya juga yang amatir-amatir udah cukup berumur. Aha, Jadi kayak pengalaman juga kalah. aha. Cuman akhirnya ya udahlah cobain aja, nggak ada salahnya. Betul, itu jadi pengalaman yang berharga pasti ya Benar, buat benar. Justin. Aku juga jadi pengen nanya nih Justin, kalau misalnya dalam sepak bola kan ada yang namanya U20, U17 gitu ya. Dan golf tuh apakah tidak dibedakan usianya? Semua usia bertanding di satu kompetisi yang sama? Kalau sekarang sih ada amatir, ada junior. Kalau junior itu di bawah 18 tahun. Oke. Kalau amatir 18 tahun ke atas tapi junior juga bisa ikut. Oh, jadi berdasarkan usianya hanya terbagi 2 saja ya? Iya. Jadi kalau udah 18 tahun ke atas bertandingnya bisa sampai yang kelas umur 50, 60 Benar, itu benar. bertandingnya sama di satu Iya. kompetisi. Wow ya. Curang Kebayang ya? yang udah umur 50, 60 dengan segala pengalamannya Justin bertanding dengan orang-orang yang usianya jauh di atas Justin. Iya loh. Kok aku jadi ngerasa kayak curang ya? Oh, Masalahnya, nggak curang, boleh. itulah hidup, itulah kompetisi Betul, gitu ya. betul. Ini adalah pengalaman pertama yang tidak menghasilkan piala,
untuk seorang Justin, tapi kita bersyukur ya karena ternyata Justin sudah mengukir sejarah yang begitu luar biasa Sobat Maestro. Di foto selanjutnya kita bisa lihat ini dia sudah bertabur piala, sudah bertabur penghargaan. Boleh diceritain nggak nih, Justin, ini sudah total kamu menghitung nggak berapa penghargaan yang kamu dapat? Berapa itu? Oh dihitung 1, 2. Berarti nggak di briefing di rumah ya? Nggak. Harusnya aku hitung di rumah kata Justin ya. Oke, ternyata nggak dihitung sama Justin ya. Kita lihat sama-sama di sini sertifikatnya berarti bergabung sama pialanya ya, Iya, Justin ya. Berarti kurang lebih kalau kita lihat di sini sudah ada kurang lebih 10 atau 11 gitu ya. Ini berbeda ya, foto kiri kanan dengan yang di tengah berbeda kah? Sama ada juga. Sama ya. Oke. Mana yang paling berkesan untuk seorang Justin? Yes. Mungkin paling berkesan yang di kanan kali, yang paling kanan. Yang paling kanan, yang ini adalah juara Peranta di Vela Golf, betul ya? Iya. Kenapa ini yang paling berkesan? Mungkin dulu pas ikut awal-awal turnamen itu nggak ada keyakinan bisa juara di event itu. Oke. Terus itu tahun ini akhirnya juara Januari. Jadi sebelumnya pernah mengikuti ya? Pernah. Oke, tapi belum berhasil. Tahun ini langsung jadi juara. Mungkin tahun-tahun sebelumnya berhasil tapi masih yang kayak kayak penghargaan kecil-kecilnya gitu. Kalau yang ini akhirnya bisa juara 1. Bener-bener juara 1 ya. Ini yang makanya berkesan. Yang kalau tidak salah ini saking berkesannya dibawa oleh seorang Justin ya. Hadir di Radio Maestro. Kalau kita bisa lihat pialanya keren banget ya. Ini keren banget ya. Oh. Wah, Kak Jo pengen punya. Latihan dulu golf ya, makanya ya. Oke. Inilah piala-piala yang dimiliki oleh Justin. Gak selesai di sini Kak Jo ya. Ada beberapa foto lagi yang bisa kita saksikan. Ini, nah kalau kita lihat ini bersama dengan teman-teman ya. Tapi kalau lihat yang pakai kostum-kostumnya, lihat di kaki-kakinya, ini kayaknya bukan main golf ya. Nah ini boleh ceritain nggak kenapa ini bisa menjadi foto yang berkesan juga untuk seorang Justin? Ini karena baru banget kemarin itu, ya. Oke. Minggu lalu itu karena abis kita kan belajarnya online terus tiba-tiba dikasih tahu ulangannya bakal onsite. Jadi ini beres ulangan jadi pada main gitu bareng-bareng. Ini selebrasi ulangan ya, ulangan onsite saudara-saudara ya. Jadi kalau kita lihat pantesan Kak Jo duduk di sini terasa hangat. Karena fotonya hangat baru difoto. Ya. Jadi kita lihat kebersamaan dengan teman-teman semua. Ini kelas 12 juga ya semua ya. Kelas 12. Wah, ini karena akan menjadi momen yang berkesan karena sesaat lagi mereka akan lulus dan mungkin akan berpisah satu dengan yang lainnya nih. Betul. Dan gak kerasa banget semuanya tuh by online ya sekarang ya. Iya. Oke. Untung yang ini gak online kan, bingung kalau nggak. Tapi seorang Justin bisa nih main ice skating. Iya loh. Nggak bisa sih. Nggak bisa. Seru-seru aja. Seru-seruan aja. Jadi yang sering jatuh-jatuh nih kayaknya Justin. Iya. Sering jatuh ya. Oke, karena belum belajar. Tidak semua orang diciptakan untuk bisa segala hal. Benar. Ya. Kita lanjut lagi, ini foto yang terakhir yang diberikan Justin pada kita. Ini masih tentang turnamen-turnamen ya. Lawat golf. Dan seperti yang Kak Jo notice juga tadi ya, kita bisa lihat di foto ini Sobat Maestro juga bahwa banyak sekali yang cukup senior rasanya di foto-foto ini yang bermain bersama dengan Justin. Betul. Gitu ya. Dan kalau aku boleh menilai juga nih, Justin kayaknya anaknya sangat periang. Kalau Kak Jo perhatikan dengan seksama, semua foto Justin itu senyumnya sama. Gak ada yang kayak foto yang muka galak gak ada gitu ya. Fotonya senyum aja, jadi ramah, orangnya ceria gitu ya. Mungkin apa? Meninggalkan giginya gitu Iya, ya. jadi wajahnya senyumnya itu sama semua foto gitu ya. Tapi yang menarik ada gambar yang berkumpul bersama anak muda semua di sini ya. Nah ini lagi kegiatan apa nih Justin? Kalau itu sama teman-teman cowok, jadi teman-teman SMA sih. Oh, semua pemain golf? Enggak. Oh, bukan teman-teman SMA aja gitu ya. Kenapa nih menjadi satu foto yang berkesan juga untuk seorang Justin? Soalnya itu udah ada beberapa yang pergi keluar. Wah, ada pergi ke luar negeri ya? Ya. Salah satunya mana nih yang sudah keluar? Yang kedua dari kanan. Yang berwarna hitam. Kedua dari kiri berarti. Oh, berarti yang baju putih juga ya? Oh, dia sudah pergi kemana nih Justin? Dia ke US. Untuk kuliah lagi. Kuliah. Oke ya, itu dia foto-foto yang berkesan dalam seorang Justin ya, yang sudah kita sama-sama saksikan. Sekali lagi Sobat Maestro, yang penasaran kita ingetin lagi ya, kita nggak bosan-bosan ya. Mampir yuk ke radio Maestro YouTube Radio kita Bandung di channel YouTube kita untuk bisa melihat lebih jelas lagi foto-foto yang sudah Justin sharekan kepada kita semua. Nah, kalau Kak Jo mau nanya dulu nggak atau aku dulu nih?
Kakak deh boleh, Kak Aku Jo dulu deh. ya. Aku takut Kak Jo udah menahan pertanyaan nih. Kalau aku jadi seperti ingin diajarin kurang lebih gambaran tentang permainan golf nih. Karena jujur aja sih ya, aku ini bener-bener anak yang nggak pernah main sama sekali nih. Kak Jo nggak pernah main golf. Nah, Sama. hal yang menggambarkan kurang lebih permainan golf itu seperti apa sih? Mungkin kalau gambaran besarnya jadi kayak ada 18 hole gitu. Aha. Ntar kita main skornya diakumulasiin. Oh, dan 18 ini apa? Pukulan atau apa? Hole-nya, lapangannya. Jadi 18 Iya. hole lapangannya ya yang dimainkan, dan siapa yang paling cepat memasukkan gitu ya bolanya? jadi kayak kalau paling bagus tuh yang paling dikit masukinnya. Paling dekat gitu Paling ya. dikit. Oh, paling dikit. Iya. Oh ya, kalau bisa 2 pukulan bisa sampai masuk, berarti dia menang. Benar-benar. Oh gitu. Iya. Rekor dari seorang Justin sendiri berapa kali pukulan nih? Tercepatnya? Kalau ditotalin berarti 75 75. dalam 18 hole itu. Wow. Ini Kak Jo mungkin gak kebayang ya. Makanya aku cuman oh iya. Jadi kita dalam setiap kompetisi selalu sama nih Justin, selalu 18. Enggak, berbeda-beda. Tiap kompetisi jadi satu hari itu 18 hole tapi biasa mainnya 3 hari. Jadi 18 kali 3. Wow, jadi cukup lama untuk satu kompetisi, bisa cukup lama ya? Benar-benar. Biasanya. Oke, jadi Hebat holdnya ya. itu kita memasukkan bolanya ke dalam satu lubang, dan itu bisa sedikit-dikitnya kita lakukan secepat mungkin masuk ke dalam lubang itu. Iya. Gitu ya kurang lebih ya. Oke, itu aku paham baru. Ya, jadi sederhanakan lebih paham gitu ya. Iya. Tapi apa yang membedakan nih Justin? Karena Kak Jo juga sempat lihat banyak anak muda main golf, tapi mainnya itu bukan yang keliling seperti biasa yang Iya. Kak Jo lihat. Tapi mereka cuma main di satu tempat, mereka pukul, terus nggak ada tujuan, kayak pukul Iya, aja sejauh-jauhnya. Itu berbedakah dengan golf atau seperti apa? Kalau itu driving range, jadi itu biasa buat kita latihan. Oh, Ntar dipraktekinnya di lapangannya. jadi itu sebenarnya bukan main golf yang sesungguhnya ya, masih latihan Iya, tarafnya benar. ya. Oh, Oke, itu tuh kalau- latihan berarti strukturnya, pegangnya, jarak Iya. jauhnya. Latihan teknik-tekniknya gitu. Oke, tadi kan Justin sudah berbicara ya bahwa ternyata Justin itu sudah menyukai golf sebelum golf ini sudah ramai dimainkan oleh anak muda lainnya. Betul. Nah, taraf dari awal masih latihan, megang golfnya sampai akhirnya bagi Justin bisa menilai udah cukup lumayan deh, udah bisa main. Itu durasinya berapa lama Justin? Mungkin setahun kali ya. Setahun ya? Setahun. Wow, cukup lama loh ya. Itu apa susahnya yang di sininya latihan bagian tangannya kah? Susah jadi kayak banyak teknik-tekniknya terus detail gitu. Jadi salah dikit bisa ngerubah gitu. Oh, salah bentuk tubuh kita sedikit saja, bolanya bisa berubah arah dan Benar-benar. menjauh dari ya hold yang sesuai kita tujuan gitu ya. Sampai aku baru sedetail tahu. itu loh Kak Iya, Jo iya. gitu ya. Karena jujur kita nggak pernah main ya. Iya, betul. Tapi dari fasilitasnya sendiri, karena juga Justin dari Bandung gitu ya. Apakah merasakan bahwa lapangan golf di Bandung ini sudah cukup banyak, iya, betul. sudah cukup memadai, atau sebenarnya fasilitasnya masih sangat terbatas nih? Kalau untuk lapangannya sih cukup ya, sudah cukup banyak. Terus oke sih sebenarnya, nggak kalah lah sama kota-kota lain. Wah, jadi bersyukur ya Sobat Maestro, anak-anak muda yang sekarang mendengarkan Justin bermain Iya. golf dan terinspirasi kayak, wah kayaknya juga aku pengen ikutan nih mendalami coba ya. tentang dunia ini. Boleh nih coba. Cuma yang dinotis dari seorang Justin adalah ternyata proses belajar dari yang amatir sampai benar-benar bisa main dengan benar itu butuh waktu yang cukup lama ya Justin ya. Iya benar. Oke. Itu ada jadi- guru lesnya juga gak sih yang ngeliatin kayak gitu? Kalau sekarang sih ada sih pelatih yang suka nemenin latihan gitu. Oh, tapi pas Justin ngerasa kayak udah pro nih, udah butuh nih pelatih gitu. Wih, maaf. Belum. Pelatihnya diajarin Justin besok. Enggak ya, enggak sesombong itulah ya. Berhentinya dari kapan gitu ya? Jadi sudah gak punya pelatih tuh kapan? Kalau untuk latihan sih kayaknya nggak akan ada berhentinya pakai pelatih karena tetap harus diliatin. Even kayak yang udah main di PGA, yang udah di luar negeri juga tetap aja ada pelatihnya. Ya, ini menarik. Dan tadi kita juga sudah lihat ya foto-fotonya bagaimana Justin mengumpulkan penghargaan begitu banyak. Betul. Kurang lebih ada 11 ya. Tapi yang luar biasanya 11 piala yang dimiliki oleh Justin ini Iya. didapat dalam kurun waktu yang cukup singkat kalau menurut aku Kak Jo. Bener. Betul ya. Sudah mulai serius ikut turnamen yang pertama kali amatir itu di tahun 2000
Kalau pertama kali berarti 2019. 19. Tapi itu bukan amatir, masih yang junior. Oh junior. Kalau udah masuk amatir itu udah masuk yang skalanya lebih besar lagi gitu ya. Wow. Ya usia 50 juga udah masuk situ. Iya, sudah bertanding gitu ya. Dan itu sudah mendapatkan piala begitu banyak. Kalau kita mulai startnya 2019 saja ya. Berarti kurang waktu 3 sampai 4 tahun saja. Dalam 1 tahun memang berapa turnamen yang diadakan gitu Jas ya? Kebetulan kalau golf tuh tiap bulan ada sih minimal 1. Oh. Tiap bulan minimal 1. Iya. Oh my god. Dan itu selalu Justin ikutkan atau ini enggak deh? Iya. Atau ini ikut deh? Mungkin kalau jadwalnya nggak bentrok ikut sih. Oh, Jadwal nggak bentrok ya. Pengen ikut semua, cuma baik lagi ya. Tadi Justin juga bilang bahwa sekolah juga masih ada gitu ya. Jadi terkadang bentrok dengan jadwal sekolah atau kegiatan lainnya juga ya. Itu membuat Justin akhirnya harus mengurungkan niatnya main ke semua kompetisi. Tapi Justin ngitung nggak 4 tahun ini ikut total kompetisinya berapa, menang berapa? Gitu. Kalau total kompetisinya nggak tahu nggak kehitung kayak. Karena cukup banyak ya. Banyak ya. Oh, ya Kalau apalagi dengan minimal sekali sebulan ya. Iya. Tapi kadang sebulan juga ada yang 2 atau 3. Oh tuh. Kalau itu. lagi libur gitu banyak biasa turnamennya. Wih menarik ya. Oke. Ini kita bisa belajar lagi tentang dunia golf yang mungkin awalnya kalau kita orang awam mikirnya masih sedikit fasilitasnya, kompetisinya juga nggak ada. Kata siapa? Ternyata kalau diseriusin ini bisa menjadi satu cabang atau satu hal yang bisa menjadi suatu hal yang besar juga, bahkan jadi profesi nanti ya. Betul. Dan aku tuh pemikirannya kayak gini loh Tin. Waktu awal-awal aku nggak tahu Justin masih muda langsung masuk situ ya. Yang aku pikir tuh usia 30 gitu orang-orang tuh pada main golf soalnya satu nyantai kan gak lari-lari kan. Bener. Ya. Jadi kayak masa sih anak muda ikutan kayak ginian kayaknya ngebosenin gitu kan. Gak aktif loh aku mikirnya. Ternyata Identiknya aktif tuh ini kayak games bapak-bapak gitu ya. Aku pikir kayak Lagi Bener, ngomongin bener, bisnis bener. kita kayaknya ngumpul gitu ya. Bener-bener. Nah kalau tadi Justin aja bilang benar, apakah memang ada stigma itu di kalangan pemain golf juga? Iya benar. Jadi emang kalau orang tuh banyak yang bilangnya golf tuh olahraga buat bapak-bapak ya. Tapi sebenarnya banyak juga junior yang seumuran aku juga yang udah mulai kompetitif gitu, banyak juga. Oke, nggak cuma sekedar main-main aja gitu ya. Bener. Fokus untuk kompetitif untuk ikut kejuaraan juga. Oh, jadi kita patahkan dulu ya stigma bapak-bapak ini ya. Nanti identiknya tuh seakan-akan golf itu cuma buat mainan bapak-bapak, enggak Iya, ya. benar. Ini olahraga juga dan membuat satu konsekuensinya Kak Jo ya. Boleh. Tadi Kak Jo juga sempat bilang di awal kita datang sini ya, ada kulit yang terpaksa harus menghitam katanya ya. Karena terbakar karena memang mainnya di luar pastinya di outdoor gitu ya. Itu konsekuensi yang memang harus siap-siap diterima juga gitu. Tapi kan buat Justin yang aktif gitu ya karena suka bergerak dan sana sini. Itu kan golf itu diam. Yang kayaknya statis gitu. Emang menyenangkan. Sebenarnya capek juga sih karena walaupun kita mukulnya sedikit tapi kita kayak jalan dari satu hole ke hole lain tuh jauh. Oh iya. Benar, Tapi kan benar. ada yang menggunakan mobil juga biasanya kan. Iya tapi biasa. Bener-bener. Itu kayak Kacau jangan bapak-bapak bayangin mobil truk gitu jangan masuk dong. Mobil yang memang dikhususkan di tempat bermain golf Bener. kan. Jadi memang ada seperti itu. Iya. Tapi ada juga yang jalan. Tapi biasanya kalau untuk junior turnamen-turnamennya jadi harus jalan, nggak boleh pakai mobil. Jadi dibiasain latihannya juga jalan kaki gitu. Kata panitia jangan manja ya. Jadi biasanya untuk jalan itu yang membuat akhirnya Justin juga merasa seperti olahraga ya. Iya benar. Oh, baru mau tanya tadi ada mah olahraga ini berkeringat. Ternyata berkeringatnya adalah proses jalannya menuju ke dekat hole-nya. Itulah yang itu. membuat kita menghitam. Itu berarti dia. ya. Semua ada konsekuensinya Kak Jo ya. Kalau kita berbicara tentang olahraga golf yang satu ini, inilah konsekuensinya yang harus dijalani, tapi ada banyak juga manfaatnya yang bisa kita dengarkan, bisa menjadi satu pilihan juga buat sobat maestro yang lagi mencari nih kesibukan apa ya yang bisa membuat aku berprestasi. Salah satunya juga yang dari anak muda yang sudah kita ajak ngobrol di hari ini, Justin sudah berbicara tentang bagaimana kesibukannya di dunia golf. Bentar, Apa satu nih, lagi Kak Jo? aku ingatan baru. Setiap latihan tuh spare-nya berapa jam tuh Tin? Kalau latihan sih sekali latihan mungkin sekitar 4 jam. Oh my. Satu hari 4 jam, Ya total 6 hari seminggu. 6 hari 6 hari seminggu. Iya. Cuma 1 hari doang kamu free. 1 hari istirahat. Ini 6 hari, satu kalinya 4 jam. Jadi Iya. kalau 6 kali 4 udah 24. Jadi jatuhnya dalam 1 minggu ada 1 hari full yang dihabiskan oleh seorang Justin. Karena 24 jam. Iya loh. Tin ini seriusan kok 4 jam latihan golf. Iya.
Itu gimana cara orang tua untuk kayak udah nggak apa-apa Tin, latihan aja, latihan golfnya 4 jam sehari, nggak apa-apa kok, santai. Apa karena papa juga kan suka ya? Jadi suportif juga atau seperti apa sih? Sebenarnya sih kalau mostly orang latihan cuman di driving, latihan mukul aja. Ya. Cuman karena dikasih target dari tim aku sendiri, jadi mungkin ada kayak programnya juga. Jadi nggak cuman driving, tapi ada latihan puttingnya gitu-gitu juga. Jadi makanya lama. Wow, Itu oke. dia. Kita nggak bisa bilang kalau ternyata olahraga golf itu cuma pukul-pukul sampai Iya. akhirnya masuk ke dalam lubangnya. Gak cuma sesemudah itu gitu Iya. ya. Di balik itu ada proses juga yang kita harus pelajari dengan sungguh-sungguh. Buktinya untuk mendapatkan penghargaan segitu banyak dari seorang Justin butuh 1 minggu 1 hari ya. 6 kali 4 24 jam yang dihabiskan oleh seorang Justin untuk bisa semakin hari semakin ahli lagi. Pertanyaannya, Justin emang jadi pemain pro dari golf ini sendiri? Pengennya sih gitu sih rencananya, tapi masih lama ya. Masih lama ya, itu kan proses gitu ya. Bener. Dan untuk menjadi pro itu kan nggak boleh berhenti. Misalnya sekarang berhenti, nanti baru lanjut lagi, itu nggak akan mungkin jadi bener. pro gitu ya. Wow. Nah kalau ngomongin pro, apakah seperti ada bola dan basket yang punya kompetisi khusus gitu? Di Indonesia juga ada. Misalnya kan IBL, Oh, iya. Indonesia Basketball Iya, League. Ini betul. juga ada. Indonesia Golf League. Ada. IGF. Ada ya? Ada. Wow. Ini aku Cuman- bercanda awalnya Kak Jo. Ada. Salah Anda. Ada ya? Ada, cuman mungkin kalau turnamen tetap lebih banyak amatir ya. Oke. Tapi di pro juga ada sih turnamen sebulan sekali mungkin. Oh seperti itu, jadi memang ada kompetisinya yang dimainkan setiap minggu rutin gitu ya? Nggak setiap minggu juga sih. Nggak setiap minggu. Oh, kalau kayak main bola kan ada rutin setiap minggu, ada klasemennya. Oh ini bukan seperti itu ya? Bukan jadi kayak per itu yang kalau pro 4 hari sih. Oh. 4 hari ya itu Wow. ditotalin. Oke, jadi bermainnya mungkin di kota mana, besoknya di kota mana, seperti itu ya? Benar-benar. Oke, jadi kalau bisa dibilang untuk masa depan, misalkan anak muda sekarang kan banyak nih yang suka main golf dan Betul. bilang orang tuanya mungkin yang mungkin berpikir kamu jangan main golf terus, mau jadi apa kamu? Ternyata kalau mau diseriusin ini bisa jadi satu profesi ya Iya, bisa. dan menjanjikan, Cukup menjanjikan. cukup menjanjikan. Oh, senyumnya udah beda ya Kak Jo ya. Karena yang Kak Jul tahu nih ya, Iya. di luar negeri memang yang kita tahu kan rasanya bapak dari golf ini kan Tiger Woods. Iya. Memang semua orang tahu lah ya. Iya. Dan kita tahu penghasilan itu memang luar biasa gitu ya. Bener. Tapi kan nggak tahu nih kalau di Indonesia Iya. apakah dihargai penghasilannya. Tapi Justin sudah cari tahu dan ternyata golf tuh untuk pendapatannya lumayan ya. Mungkin kalau pendapatan dari turnamen yang di Indonesianya sendiri nggak kurang ya. Aha. Tapi banyaknya tuh pro dari Indo tuh tandingnya ke luar negeri. Oh. Ya. Oke, Oke. tapi tetap ada jalannya gitu ya Bener. untuk bagaimana tetap punya penghasilan kalau kita mau fokus di dunia golf ini. Iya. Seperti itu Kak Tapi Jo. sempat nggak sih kalau misalkan kan Justin tadi latihan terus nih rutin, tapi sempat vakum lah gitu, pernah nggak sih? Sempet biasanya vakum tuh kalau selesai beres turnamen, satu turnamen selesai biasa istirahat 3 hari 4 hari gitu. Oh, cuma 3 hari 4 hari. Tapi itu kayak mengurangi kualitas nggak sih? Sebenarnya enggak sih, habis kalau dipaksa terus ntar latihannya juga kurang maksimal. Oh, Justru iya, itu yang dianjurkan oleh Ya, pelatih ya. Biasa iya sih istirahat dulu, disuruh istirahat dulu. Oh iya, tetap Iya, iya. harus ada waktunya untuk kita rest dulu sama tubuh kita ya, Iya, Justin ya. Oh seperti itu Kak Jo. Aku jadi dapat bayangan yang cukup banyak sekarang ini ya Benar-benar. tentang dunia golf dari seorang Justin gitu ya. Betul. Tapi yang menariknya ternyata ingin jadi pemain pro, tapi ternyata nggak langsung meninggalkan sekolahnya aja. Buktinya kan tadi pemikiran juga ya, bahwa udah mulai ngincer-ngincer nih kuliahnya mau di Ya. luar atau di dalam. Meskipun sekarang lewat kesempatan atau keadaan seperti ini, mungkin mikirnya kayak dalam negeri dulu nih. Tapi Ya. akan ambil jurusan apa nih Justin? Rencana sih jurusan bisnis. Tetap bisnis ya, meskipun Indonesia. Kenapa? Apakah nanti akan punya usaha bisnis tentang golf atau jangka depannya apa yang seorang Justin pikirkan? Mungkin bisa kali ya kalau gitu. Kak Jo menginspirasi Justin ya. Kok nggak kepikiran dari kemarin ya gitu ya. Mulai bikin lapangan gitu. Karena itu Bener-bener. ke depan juga akan menjadi prospek yang menjanjikan pastinya ya. Iya bener. Oke. Menarik kok. Soalnya ya untuk menjangkau anak-anak muda zaman sekarang kan, mungkin teman-temannya Justin ada yang ikutan juga nggak sih Hmm. Ikutan main golfnya?
Nggak ada sih. Oh untungnya. Tapi aku jadi mau nanya lagi nih ya. Mungkin ini menjadi aku mewakilkan pertanyaan-pertanyaan anak muda yang meyakinkan orang tuanya untuk mah kasih aku dong kesempatan waktu supaya bisa main golf, karena buktinya ada nih anak muda yang bisa juga berhasil Yes. di dunia golf, yaitu Justin hari ini gitu ya. Selain menjadi pemain pro-nya, memang bisa mendapatkan penghasilan di bidang apa lagi? Justin? Kalau pro sih setahu aku bisa jadi dapat kayak jadi brand ambassador gitu dari satu brand gitu. Oke. Di sponsor. Oh, jadi lebih ke endorse untuk menjadi salah satu brand ambassador gitu ya. Iya benar. Oke, menjadi pelatih juga bisa Iya, sebenarnya benar. ya, pelatih. Jadi ada banyak cara pastinya untuk menghasilkan keuntungan atau penghasilan gitu ya untuk anak muda yang mau mencoba masuk ke dunia golf, nggak cuma main-main aja atau gaya-gayaan, Iya. tapi serius Bentar, gitu tapi ini ya. kayak ibu-ibu ya pemikirannya ya. Kan kalau misalkan golf itu kan olahraganya agak mahal. Nah persiapan untuk beli ini nih, ini apanya ya? Apanya sih namanya nih Tin? Apanya sih? Tongkatnya. Tongkat ya. Itu Oke. berapa? Ada istilahnya sendiri nggak sih tongkat golf ini supaya kita nggak salah ngomongnya Kak Jo ya? Ada nggak sih? Golf club paling. Golf cup. Ya, club gitu. Clubnya jadi sticknya gitu. Oh, golf Sticknya. cup. Iya. Club. Oh gitu, itu oke. namanya ya, nama yang benarnya. Harganya kisaran Iya, berapa sih? Harganya berapa tuh? Kan banyak ya, jadi ya beda-beda sih harganya. Terus Oke. emang dari tiap brand sama tipe-tipenya juga beda-beda. Oke. Oke. Tapi kalau Justin bisa ngasih kisaran gitu ya, dari harga terendah ke harga yang latihan lah dulu ya gitu. basic lah. Kalau mau latihan mungkin beli satu klubnya bisa kayak sekitar mungkin 1 juta bisa. Oh, 1 juta ini yang Buat paling latihan basic atau yang sudah cukup oke lah gitu. Mungkin itu udah oke sih. Oh, udah cukup oke. Ya, bisa beli second juga. Oh Second iya juga iya ada iya. ya? Oke. Gak ada yang 5 ribuan gitu, gak ada ya. Itu bola sepak. Ada yang kayak gini yang buat pajangan piala gitu maksudnya ya. Jadi Bener. harus cukup menabung juga gitu anak-anak muda untuk beli modalnya itu sendiri ya. Oke, kalau bola disiapin sama lapangannya kali ya. Kenapa? Sorry. Bola. Oh, kalau bola siapin sendiri sih. Oh sendiri juga. Kalau main ke lapangan bawa bola sendiri. Kalau di driving disediain. Oh gitu. Wow. Ya, jadi cukup terbayang ya Sobat Maestro ya. Kalau hari ini kita ngomongin tentang dunia golf ya. Mungkin karena Kak Jul dan Kak Jo ini adalah orang yang sangat buta sekali dalam dunia golf gitu ya. Kita excited, mungkin juga pertanyaannya banyak yang aduh pertanyaan kayak gini receh sekali gitu ya. Tapi nggak apa-apa supaya kita belajar lagi satu hal yang baru ya Kak Jo ya. Nah buat Sobat Maestro juga mau belajar lebih dalam lagi. Tadi kita baru mengulik tentang kehidupan Justin dari dunia golf. Sudah cukup lama nih. Sampai akhirnya sesi 1 sudah cukup selesai dan kita harus mengakhirinya di sekarang. Tapi nggak usah khawatir Sobat Maestro. Kita akan balik lagi di sesi yang kedua. Kita akan masih ngobrol-ngobrol dengan Justin. Ngulik lagi tentang kehidupan Justin pastinya. Karena nggak cuma ngomongin tentang golf. Masih banyak nih yang bisa kita pelajari dari seorang Justin. Betul. Mau tahu seperti apa? Tetap bersama kami pasti Sobat Maestro ya. Di 92,5 Maestro FM, House with the Sound.